Saudara-saudara, pengkhotbah seperti apa yang isi dari khotbahnya sebenarnya bukan Injil sejati. Video ini adalah bagian yang pertama dari topik ini. Saya akan membuatnya secara berseri. Yang pertama, pengkhotbah yang selalu mengatakan ikut Tuhan pasti diberkati. Memang benar bahwa jika kita ikut Tuhan, maka hidup kita pasti, saya ulangi, pasti akan diberkati. Hanya saja, apa definisi diberkati yang kita gunakan? Apakah ini hanya merujuk pada berkat jasmani saja, atau juga berkat rohani? Mana yang lebih tepat? Diberkati itu artinya bertambahnya berkat jasmani saja, bertambahnya berkat rohani saja, atau bertambahnya berkat jasmani dan berkat rohani, atau hanya berkat rohani saja tanpa diikuti dengan berkat jasmani dalam pengertian menjadi kaya raya. Pertama-tama yang harus saudara ketahui adalah bahwa bertambahnya berkat jasmani atau menjadi semakin kaya itu tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang sedang diberkati Tuhan. Banyak aspek yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah dari mana sumber kekayaannya menjadi bertambah atau dengan cara apa seorang memperoleh kekayaan itu. Beberapa kesaksian dari mereka yang mengikat perjanjian dengan setan membuktikan bahwa ternyata ada orang yang menjadi kaya dan kian lama kian kaya, tapi kekayaannya itu berasal dari setan lewat praktek-praktek kuasa kegelapan yang membutuhkan tumbal. Jadi jelas bahwa kekayaan bisa juga diperoleh jika seorang menyembah iblis. Oleh karena itu, tidak semua harta yang terus bertambah itu bukti seorang sedang diberkati Tuhan. Yang berikut, bertambahnya harta bisa juga diperoleh dengan cara-cara kotor, seperti korupsi misalnya. Dan ini tidak mungkin Allah memberkati seseorang lewat cara-cara kotor seperti ini. Lalu bagaimana Alkitab menggambarkan orang yang diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan bisa saja berdampak pada bertambahnya harta. Sebagai contoh, hal ini terjadi pada Abraham, Ishak, juga Yakub. Harta mereka sangat banyak, tapi mereka juga hidup takut akan Tuhan. Jadi antara jasmani dan rohani berjalan bersamaan. Dan inilah salah satu gambaran diberkati. Tapi saudara, kita juga dapat melihat kehidupan rasul-rasul yang dalam pelayanan mereka tidak bergelimangan harta jasmani, tapi mereka memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Jadi konsep diberkati menurut kitab suci adalah bahwa bisa saja kekayaan rohani bertambah, juga kekayaan jasmani. Tapi bisa juga kekayaan rohani bertambah, tapi tidak dengan kekayaan jasmani. Dalam pengertian menjadi kaya raya, tapi dicukupkan. Jadi, jika seorang berkhotbah mengenai diberkati Tuhan artinya pasti bertambah harta, maka sebenarnya dia tidak sedang memberitakan Injil sejati. Itu Injil palsu. Karena pemberitaan tentang Injil sejati harus mencakup semua ayat kitab suci yang bicara tentang topik yang sama, bukan klaim satu ayat saja. Memang pengkhotbah-pengkhotbah jenis ini sangat digemari karena mereka menawarkan hidup bergelimangan harta. Dan jemaat-jemaat yang polos karena tidak belajar Alkitab dengan baik akan dengan mudah mengamini apa yang disampaikan, dan biasanya khotbah tentang diberkati atau bertambahnya harta akan diselipkan persyaratan-persyaratan untuk mencapai hidup diberkati versi mereka itu. Seperti beri yang terbaik atau beri persembahan buah sulung. Kasihan juga melihat jemaat Tuhan yang begitu polosnya mengikuti ajaran seperti ini tanpa menyelidiki apa kata Alkitab terlebih dahulu. Oleh karena itu, hindarilah pengkhotbah-pengkhotbah demikian, karena mereka tidak memberitakan Injil sejati, tapi Injil palsu. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.